Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munal Haniah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 UIN Wali Songo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPLP 5 PPRA dengan tema kearifan lokal, subtema ajaran toleransi Sunan Kudus yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat Kudus dengan proyek pembuatan film dokumenter ajaran toleransi Sunan Kudus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Nihil ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Hari ini pelajarannya apa? SKI. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya kita mendapat manfaat barokah dari pembelajaran kali ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau tanya, kalian tahu nggak tentang Sunan Kudus? Tahu. Apa yang kalian ketahui tentang Sunan Kudus? Wali Songo. Wali Songo. Terus apa lagi? Sunan Kudus. Sunan ya, ada di Kudus. Terus kalau cara dakwah Sunan Kudus bagaimana? Yang kamu tahu? Sebelum Bu Hani menerangkan, ya, gimana Mbak? Membangun masjid menara. Betul, apa lagi? Berdakwah lewat seni dan budaya. Ya sudah, kalian sudah sedikit mengenal tentang Sunan Kudus ya? Apalagi kita semua ini tinggal di Kudus. Siapa yang pernah ke makam Sunan Kudus? Sudah hampir semuanya sudah pernah ke makam Sunan Kudus. Apa ada hal yang menarik di makam Sunan Kudus? Apa itu? Makamnya kenapa? Menaranya ya. Menaranya kayak apa? Kayak candi. Kayak candi. Candi itu tempat ibadah agama apa sih? Hindu apa Buddha? Buddha? Ya, kayak agamanya orang Hindu ya. Nah, untuk lebih mengenal lagi siapa tentang Sunan Kudus, nanti akan Bu Hani apa itu namanya jelaskan ya, sambil kita menggali informasi lebih banyak lagi. Sekarang bukunya dibuka Mbak ya. Sunan Kudus halaman berapa? 82 ya, silakan dibuka halaman 82, dibaca sebentar ya. Jadi nanti kalau Bu Hani menjelaskan kalian punya bahan ya, mengerti. Sambil Bu Hani menyiapkan media pembelajarannya. Baca bukunya Mbak? Sudah. Biar lebih mengenal tentang Sunan Kudus ya. Ya. Sejarah adalah guru kehidupan. Ini menurut Cicero ya. Cicero itu seorang tokoh mazhab filosof ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat P5 PPRA. Ada yang tahu apa itu kepanjangan dari P5 PPRA? Apa? Project penguatan. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ditambah P2 lagi adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Depannya tadi apa Mbak? Project. Jadi kita akan membuat sebuah project atau proyek ya. Dalam hal ini kita akan membuat
dokumenter tentang toleransi Sunan Kudus. Bisa apa enggak kira-kira kelas ini disuruh buat film dokumenter? Bisa. Bisa. Ada yang punya HP? Ada. Oke, yang HP pribadi loh. Iya. Ada yang bisa ngedit? Ada. Ada ya? Oh iya, siapa? Aku Oh, Mbak Ravanda, ya. Ya, kita nanti belajar membuat film dokumenter tentang toleransi Sunan Kudus ya. Jadi kita nanti mengambil tema tentang kearifan lokal ya. Topiknya toleransi ajaran Sunan Kudus yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat Kudus sampai sekarang. Menjadi tradisi berarti masih dilakukan sampai sekarang. Kira-kira apa yang masih dilakukan masyarakat Kudus sampai sekarang? tidak boleh menyembelih sapi. Tidak boleh menyembelih sapi. Kira-kira kenapa itu kok tidak boleh menyembelih sapi? Karena masyarakat Toleransi, betul. Toleransi terhadap siapa, Mbak? orang Hindu. Orang Hindu ya, orang Hindu pada saat itu, ya. Nanti kita belajar lagi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis toleransi yang diajarkan oleh Sunan Kudus yang menjadi sarana dakwah Sunan Kudus kepada masyarakat Kudus pada saat itu dan masih menjadi tradisi dan budaya masyarakat Kudus sampai sekarang. Yaitu tadi apa ya? Dilarang menyembelih sapi. Kemudian bangunan menara yang sampai saat ini masih dipertahankan. Nah, di samping itu dari P5 PPRA ini kita juga bisa nanti belajar tentang kerjasama ya kan nanti kelompok ya kan ada pembagian tugasnya belajar tentang musyawarah ya tentang kemandirian tentang kedisiplinan karena kalau tugas pembagian tugas nanti tugas yang satu belum selesai kita tidak bisa mengerjakan tugas yang lain jadi harus kompak harus kerja sama ini karakter-karakter yang nanti akan diperoleh dari pembuatan film dokumenter ini ya siap bekerja sama siap ya tidak ada yang musuh-musuhan ya tidak ada yang bully-bulian ya nah ini alur proyeknya bagaimana Bu nanti kita buat itu dulu ya kita pertama pengenalan dulu materi tentang Sunan Kudus ini hari ini kita akan melakukan nanti terus minggu depan insya Allah kita ke Menara Kudus ya mau ke Menara Kudus? Mau. Nanti yang punya HP satu aja ya bisa bawa. Siapa? Yang HP-nya HP pribadi. Siapa? Banyak. Satu aja yang dibawa. Salsa ya nanti bawa ya. Iya Bu. Iya. Nanti kalian mengambil video yang penting-penting sebagai bukti bahwa ini loh masih ada sampai sekarang ya. Sebagai bukti bahwa itu dulunya adalah toleransi ajaran Sunan Kudus ya. Kemudian yang ketiga setelah menjadi film nanti kita akan mensosialisasikan film tersebut ya mensosialisasikan film tersebut nanti di-upload di YouTube filmnya nanti bisa di-share link-linknya ya ke beberapa teman nanti biar teman itu tahu atau biar menjadi sumber belajar kenapa kok Sunan Kudus dulunya melakukan ini, melakukan itu dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Kudus. Paham ya? Paham. Siap ya buat film ya? Siap. Siap. Oke, sekarang Bu Ani jelaskan tentang Sunan Kudus ya. Sunan Kudus adalah siapa Mbak? Salah satu wali songo yang mendakwakan agama Islam ke Jawa Tengah, khususnya di Kudus ya. Cara dakwahnya yang terkenal adalah toleransinya yang besar terhadap umat Hindu dan Buddha yang saat itu banyak sekali ya yang berada di kota Kudus. Jadi kota Kudus itu walaupun sekarang menjadi kota santri ya, kota Kudus dulunya ini banyak dipenuhi dengan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Jadi tidak mudah Sunan Kudus dalam mendapatkan agama Islam. Apa saja sih toleransi yang diajarkan Sunan Kudus ini?
pembelian sapi bagi masyarakat Kudus ya. Tadi ini kenapa kok dilarang? Benar, tadi jawabannya adalah menghargai pemeluk agama Hindu pada saat itu. Jadi dulu Sunan Kudus ini karena tahu ya ada banyak pemeluk agama Hindu, beliau ini malah ngimoni, apa nggak biasanya ngimoni kan? Memelihara sapi di halaman rumah beliau. Sapinya besar, dibeli dari India, sapinya dihias ya. Nah, orang-orang di sekitar kan pada kepo ya, pada ingin tahu ya apa yang akan dilakukan Sunan Kudus dengan sapi tersebut. Selanjutnya adalah bangunan menara yang menyerupai candi Hindu. Ini menaranya kepotong ya. Ini kan unik sekali ya. Di sini ada menara kayak candi. Di sini ada masjid. Lah ini dijejer ke? Dijejer. Oke. Ini masyarakat Hindu juga pada bingung lagi. Loh, kalau masjid kok ada candi juga. Mereka kemudian datang karena merasa di candi itu adalah tempat ibadah mereka ya. Ketika mereka datang, mereka melihat umat Islam sedang sholat di masjid ya, kemudian sedang mendengarkan dakwah dari Sunan Kudus. Mereka juga akhirnya lambat laun tertarik dengan dakwah Sunan Kudus. Yang selanjutnya adalah 8 padasan dengan arca di atasnya ya. Jadi ini sampai sekarang masih ada. Ini digunakan sebagai tempat wudhu ya. Ada padasan ini jumlahnya 8. Kemudian di padasan ini ada arca. Arca itu seperti apa ya Mbak? Patung gitu loh ya. Tapi ditempel di sini. Nah, di dalam ajaran Buddha ada yang namanya Astasanghika Marga. Ajaran Buddha, ajarannya bagus Mbak. Apa artinya itu? Ajaran cara bersikap dalam kehidupan yang benar. Dengan adanya padasan atau pancuran ini membuat umat Buddha pada saat itu tertarik dengan agama Islam ya. Sampai sekarang masih ada. Sekarang tugas kalian, tahu ya tugasnya apa tadi? Membuat proyek berupa film dokumenter ya. Jadi nanti perjalanannya Sunan Kudus itu gimana? Tadi Bu Eni hanya sekilas menerangkan tentang biografinya Sunan Kudus ya. Nanti ini Bu Eni bagi 3 ya. Ada berapa ini muridnya? 7. Absen 1 sampai 9. Cari tentang biografi Sunan Kudus ya Mbak ya. Boleh di internet, boleh di buku lain, nanti ditulis tentang apa tadi? Biografi Sunan Kudus. Kemudian di absen ke 10 sampai 18 hitung lagi. Cari informasi tentang Kota Kudus ya. Kota Kudus itu dulunya namanya apa? Ya, sumbernya juga harus yang valid ya. Kemudian yang kelompok terakhir cari tentang cara dakwah Sunan Kudus yang masih digunakan sampai sekarang ya. Tadi ya ada 3 apa Mbak? Tidak menyembelih sapi. Yang kedua membuat menara. Yang kemudian nanti itu dijadikan skenario dalam pembuatan filmnya. Nanti dalam filmnya juga ada yang menjelaskan ya, namanya itu pembaca narasi atau narator ya. Siapa yang kira-kira suaranya bagus ini? Aulia. Aulia mau ya? Nanti kemudian nanti yang bertugas ngetik skenarionya siapa ya? Yang bisa ngetik? Ngetik bisa? Bisa semua ya. Udah ada pelajaran TIK. Siapa Mbak? Oh, Mbak Raffanda tadi sudah editing ya, yang lain. Ayah. Tadi yang bertugas bawa HP siapa Mbak? Salsa ya. Mbak Salsa udah punya aplikasi edit video? Apa Mbak? Capcut ya. Nanti kita pakai Capcut dalam edit video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti
barisan 8 itu. Kemudian kita ke Masjid Menaranya, masuk ke dalam. Nanti di situ ada batu yang tertuliskan pembuatan Masjid Menara Kudus tahun berapa itu. Kemudian ke menaranya sendiri, ya. Kemudian di halaman Sunan Kudus. Biasanya kalau waktu Idul Adha buat nyancang rogo. Berdoa dulu. Mau ke ziarah, juga berjalannya lancar, kegiatannya lancar, ada manfaatnya. Nanti tentunya bisa belajar. Lihat sana. Dadah. Ada jalan nggak? Jalan nggak? Ini makam dari Sunan Kudus. Nama aslinya siapa, Mbak? Syekh Ja'far Shadiq, salah satu wali songo yang mendakwahkan agama Islam di Kota Kudus. Ya, kita ziarah dulu ya. Assalamualaikum. Ya waliullah. Ya wali Allah. Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq. Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq. Sohibel karomah. Sohibel karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Amin ya Allah. Dulu Kota Kudus itu namanya Tajuk, ya. Tajuk itu apa? Tajuk itu kayak bangunan kayak seperti ini loh, ada kotak-kotak gini ya, atapnya kotak-kotak. Dulu ini Tajuk itu dibuat beribadah umat Hindu, dan di sini daerah sini dulu banyak sekali tajuk, makanya disebut Kota Tajuk. Setelah Sunan Kudus datang ke sini, baru namanya diubah menjadi Kota Kudus. Padesan yang dibangun oleh Sunan Kudus pada saat itu untuk menarik perhatian agama siapa, Mbak? Buddha. Ya, itu dihitung ya, coba ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di atas padesan ini ada arcanya. Ya, inilah yang menarik untuk agama Buddha, nggih. 8 arca ini di dalam agama Buddha ini maksudnya adalah Asta Sanghika Marga atau 8 jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran. Jadi hidup itu harus sesuai atau harus yang benar. Inilah yang menarik perhatian masyarakat Buddha pada saat itu. Kemudian mereka datang ke sini mau mendengarkan dakwah Sunan Kudus sehingga mereka masuk Islam. Salah satu bangunan untuk menarik masyarakat Hindu, ya, karena bangunan ini adalah seperti bangunannya orang Hindu, ya. Ini salah satu cara Sunan Kudus dalam berdakwah, menarik simpati masyarakat Hindu yang pada saat itu tinggal di sekitar Kota Kudus, ya. Nih bangunannya unik sekali ya. Apa? Batu bata, terus ada ukir-ukirannya, ada arcanya juga di situ, ya. Ya boleh dipegang, Mbak. Itunya bisa di zoom. Itu nganu, Mbak. Adalah batu ya, Mbak ya, yang dibawa Sunan Kudus dari Palestina. Dulu Sunan Kudus itu pernah
berjasa menyembuhkan wabah penyakit di Palestina ya, masyarakat di Palestina. Kemudian Sunan Kudus ini diberi hadiah oleh Amir Palestina. Amir itu seperti kepala ya, pemimpin di Palestina, dikasih daerah wilayah kekuasaan di sana. Tapi oleh Sunan Kudus wilayahnya minta di Jawa aja, dipindah di Jawa aja. Makanya kemudian dikasih batu itu juga sebagai tanda Sunan Kudus mendirikan masjid ini pada tahun berapa, Mbak Aulia? Tahun 956 Hijriah atau 1946 Masehi ya. 956 Hijriah atau 1500 berapa? 49 Masehi ya. Jadi di situ ada tulisannya, cuma tulisannya itu Arab kuno, ya. Terus juga usianya sudah lama, mungkin agak susah dibaca ya. Itu ya, Mbak ya. Ini sekarang batunya ditaruh di atas pengimaman di Masjid Al-Aqsa. Diperhatikan ya, ini di belakang kita ada bangunan menara ya. Menara yang sekarang disebut dengan Menara Kudus. Ini bangunan ini mirip dengan candi agama Hindu ya. Di dekat menara ini dibangun sebuah masjid, tempat ibadah orang Islam. Lah hal inilah yang membuat tertarik masyarakat Hindu pada saat itu untuk datang ke sini, ya, melihat bangunan ini karena mereka merasa ini adalah bangunan mereka. Kemudian secara tidak langsung mereka mendengarkan dakwah dari Sunan Kudus. Kemudian mereka menjadi tertarik masuk agama Islam. Itulah apa itu kecerdasan Sunan Kudus dalam berdakwah ya, tidak dengan cara memaksa tapi dengan cara damai, dengan cara menarik simpati masyarakat pada saat itu. Masjidnya, Mbak, masjidnya. Mbak, ini dulu adalah halaman rumah Sunan Kudus ya. Beliau dulu apa itu namanya? Ngingoni apa, Mbak? Memelihara sapi yang dihias sedemikian rupa sehingga penduduk atau masyarakat Kudus pada saat itu yang masih beragama Hindu tertarik datang ke sini, nggih. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo yang mendakwahkan agama Islam di kota Kudus. Bahkan ajaran Sunan Kudus sampai saat ini masih apa? Idolaku, kelas 6, smart, kreatif, berakhlak karimah. Kemarin kita sudah pengenalan tentang Sunan Kudus, ya. Kemudian kita juga sudah ke menara untuk kontekstualisasi dan pengambilan video. Ya. Sekarang kegiatan kali ini adalah editing video ya, Mbak Ravanda. Kemudian yang edit, terus yang ngetik siapa? Tadi Mbak Caca. Terus yang dubbing Mbak Aulia ya. Itu nanti diselesaikan. Kalau sudah jadi video nanti diupload. Kemudian nanti bisa kita lihat bersama-sama. Nanti kita bisa share bersama-sama. Gitu, Ge. Gitu, Ge. Sudah selesai, Mbak, ngetiknya? Sudah sedikit, Bu. Ya, dilanjutkan. Ya, ini cek ya. Dubbingnya sudah selesai, Mbak? Kurang sedikit, Bu. Iya, Mbak. Dubbing. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi, dimakamkan di belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah.
Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Dimakamkan di belakang Masjid Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Agak sangat terburu-buru ya. Coba diulangi. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Dimakamkan di belakang Masjid Menara Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Oke. Sudah selesai ngeditnya? Iya, ini masih proses. Ya. Coba diselesaikan ya hari ini. Kudus adalah salah satu wali songo yang sukses mendakwakan agama Islam di Kota Kudus. Bahkan ajaran toleransi Sunan Kudus sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Kudus. Sebelum kita membahas ajaran toleransi Sunan Kudus, Ini dijawab, Bu. Ini nanti dikasih itu ya, tulisan ya. Masjid Menara Kudus gitu ya. Ya, udah bagus. membahas ajaran toleransi Sunan Kudus, mari. Videonya sudah selesai, sudah diupload. Ini proses upload mau selesai, Bu. Oh iya, habis ini kita tonton bersama ya. Iya, Bu. Film dokumenternya sudah jadi. Oke udah, video sudah diupload, sudah siap ditonton, dilihat. Ya. Ya udah, ini play ya. Bagaimana tidak? Ketika beliau berdakwah, masyarakat Kudus mayoritas beragama Hindu, Buddha, dan ada kepercayaan. Pasti tidak mudah kan? Masyarakat Kudus dan toleransi yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Yang tidak penasaran, yuk kita cari dokumenter karya peserta didik kelas 6 RUN Udara Kudus. Selamat menonton. Bye. Sunan Kudus adalah salah satu ajaran toleransi Sunan Kudus sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Kudus. Sebelum kita membahas ajaran toleransi Sunan Kudus, mari kita kenali dulu siapa sosok beliau sebenarnya. Sunan Kudus mempunyai nama lengkap Sayyid Ja'far Shadiq Asmanhan. Dalam kepengurusan di Yayasan Menara Kudus, apa jabatan Bapak? Menara Kudus. Dalam agama Buddha terdapat ajaran Asta Samhita Magga yang artinya jalan berlipat delapan yaitu sebuah ajaran cara bersikap, bertindak, dan berucap yang benar. Yaitu Islam yang membawa kasih sayang untuk alam semesta. Alhamdulillah pembuatan filmnya bagus ya.
kalian bagus sekali. Semoga film ini bisa menjadi sumber belajar, sumber pembelajaran untuk yang lain. Ya, ada kendala enggak dalam pembuatan film ini? Tidak ada, lancar ya. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Semoga karakter-karakter yang diharapkan bisa muncul dalam diri kalian ya dalam pembuatan film ini. Ya, nanti kita share ke media sosial ya, biar semuanya bisa menonton. Sudah siap ditonton orang banyak ya? Tidak siap. Malu. Tidak apa-apa, bagus kok malu ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bu Hani cukupkan sekian. Terima kasih. Baca hamdalah bersama-sama.